Ma'asyiral muslimin, muslimat, pendengar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, memilih pemimpin adalah kewajiban agama yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal dan tidak dibenarkan bagi 3 orang muslim yang berdiam di suatu tempat kecuali apabila mereka memilih dan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpin. Mengomentari hadis tersebut, ulama besar Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengangkat pemimpin atas urusan manusia adalah salah satu kewajiban terbesar dalam agama Islam. Dipandang dari hadis tadi, maka partisipasi umat Islam dalam memilih pemimpin merupakan suatu bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus disadari bahwa keikutsertaan itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Maka dalam konteks memilih pemimpin tersebut, Islam memberikan syarat-syarat seorang yang layak dijadikan pemimpin antara kita. Syarat-syarat itu antara lain, yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, syarat-syarat itu antara lain, yang pertama, beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap pemimpin itu terkait erat dengan pencapaian suatu cita-cita, maka kepemimpinan itu harus berada di dalam genggaman tangan seorang pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kedua, menjadi pemimpin adalah mempunyai moralitas yang baik, yaitu tidak gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat seperti korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat. Para pemimpin itu hendaklah berakhlak terpuji, senantiasa berkata jujur, teguh dalam pendirian, teguh memegang amanah, dan tidak suka bermaksiat kepada Allah, termasuk tidak suka selingkuh. Pendengar yang saya muliakan, syarat ketiga adalah berilmu pengetahuan. Selayaknya seorang yang dipilih sebagai pemimpin mempunyai pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang administrasi negara, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang hukum, dan yang terpenting adalah pengetahuan tentang aturan-aturan agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan prototipe pemimpin seperti itu dalam Al-Quran. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Pendengar yang saya muliakan, syarat keempat seorang pemimpin adalah mempunyai kemampuan. Pendengar yang saya muliakan, seorang pemimpin itu hendaknya seorang yang kokoh iman dan takwanya, mulia akhlaknya, dan mampu bersikap adil serta jujur, berilmu dan cerdas, mampu menjalankan tugas, dan istiqamah dalam memikul dan menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya. Sehat jasmani dan rohaninya, dan ia harus memiliki kemampuan dan keberanian untuk menegakkan keadilan serta melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Pendengar yang saya muliakan, syarat kelima seorang pemimpin adalah mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap rakyat dan mempunyai sifat kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Dari ayat ini sesungguhnya kita dapat memahami bahwa pemimpin yang baik itu adalah mereka yang beriman kepada Allah, punya pengetahuan dan berakhlak mulia, serta memiliki kasih sayang kepada sesama hamba Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kepada kita semua pemimpin yang mampu membawa kita menuju kepada hal yang lebih baik dan mengantarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada manfaatnya. Demikian tadi video cara memilih pemimpin. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.